Bab 712. Dikepung. Semoga tidak terjadi kekacauan lagi, kata Erik di dalam hati. Namun, sebuah hal yang paling ia khawatirkan itu tetap saja akan terjadi. Ketika mereka berdua sedang berjalan, sebuah bebatuan yang ada di depan mereka pun bergetar dan menyebabkan retakan pada batu tersebut. Saat ini, terlihat sebuah kepala dengan brewok yang panjang keluar dari dalam selah batu tersebut. Haha, aku sudah menggali sekian lama dan akhirnya aku menemukan jalan keluarnya. Semua harta kekayaan yang ada di sini adalah milikku seorang, kata pria itu sambil menatap ke arah kejauhan itu. Pria ini bernama si brewok dan sebelumnya dirinya pernah berinteraksi dengan Erik dan juga Yezun. Formasi yang digunakan ini mengharuskan diriku harus berjalan lewat tanah bagaikan seekor tikus, kata si brewok sambil merangkak keluar dari dalam tanah. Jangan bergerak, kata Yezun dengan suara yang keras. Ada orang di sini. Si brewok merasa begitu terkejut dan dirinya pun segera menolehkan kepalanya. Dia pun menyadari keberadaan Erik dan Yezun di sana. Kenapa kalian berdua bisa berada di sini? Tanya si brewok dengan terkejut. Dirinya harus berjalan lewat tanah untuk tiba di tempat ini dan kenapa mereka berdua bisa tiba di tempat ini dengan kondisi tubuh yang sangat bersih? Bagaimana cara mereka tiba di sini? Apakah tempat ini bisa dijangkau secara langsung? Tidak perlu peduli bagaimana cara kami datang ke tempat ini. Intinya, kamu tidak boleh bergerak, kata Erik kepada si brewok sambil melihat formasi yang ada di sekitar tubuhnya. Jika formasi yang ada di sekitar dirinya dirusak oleh si brewok, maka pastilah akan terjadi hal yang mengerikan. Kenapa? Apakah hanya kalian yang diperbolehkan untuk masuk dan aku tidak boleh? Kata si brewok dengan ekspresi marah dan dirinya terlihat salah paham terhadap Erik dan juga Yezun. Dia menyuruhmu untuk menutup kembali bebatuan yang kamu buka itu. Kalau tidak, kondisi di tempat ini akan sangat berbahaya, kata Yezun. Brengsek. Aku berjuang begitu lama untuk tiba di tempat ini dan kamu menyuruhku untuk tidak bergerak dan kembali masuk ke dalam, kata si brewok sambil keluar dari dalam tanah. Dia lalu tertawa keras dan berkata, jangan takuti aku, bahaya apa yang akan muncul? Ekspresi wajah Erik dan Yezun seketika berubah. Mereka seolah-olah merasakan perubahan yang ada di sekeliling mereka. Perubahan formasi di sekitar bebatuan yang rusak itu mulai terlihat. Bocah itu sangatlah keterlaluan, cepat lari, teriak Erik. Di saat yang bersamaan, mata para pupet yang ada di sekeliling mereka itu kembali memancarkan cahaya berwarna merah. Para pupet ini masih hidup? Tanya si brewok dengan terkejut. Yezun dan Erik segera berlari menjauh dari area itu. Jumlah pupet yang berada di sekeliling mereka bahkan mencapai 100 lebih. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika tidak lari sekarang juga. Si brewok masih belum merespon hal ini dengan baik dan dirinya langsung ditendang oleh salah satu pupet yang mendekatinya. Brengsek, para pupet ini sangatlah menyeramkan, kata si brewok sambil bangkit berdiri dan segera berlari. Bodoh, jangan ikuti kami, kata Yezun dengan penuh amarah. Dirinya dan Erik pun segera berlari masuk ke dalam bangunan kuno itu. Namun mereka merasa begitu kecewa karena mereka tidak menemukan apapun di dalam sana. Setelah melewati bangunan kuno itu, mereka menemukan begitu banyak pupet di sana. Setelah melihat semua ini, Erik sangatlah ingin menamparkan si brewok hingga mati. Kenapa kalian tidak memberitahu aku kalau terdapat begitu banyak pupet di sini? Tanya brewok dengan penuh amarah. Kamu masih berani menanyakan hal ini pada kami? Semua ini bisa terjadi karena kamu, kata Yezun dengan penuh amarah. Erik sudah menyuruhmu untuk tidak bergerak dan kamu malah melakukan itu dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku tahu kalau hal seperti ini akan terjadi?
Kata Brewok dengan suara yang keras, bagaimana cara kalian bisa selamat dari puppet itu sebelumnya? Apakah kalian boleh mengajari aku? Tidak berguna lagi cara ini, kecuali kalau kalian berdua mampu untuk menahan ratusan puppet itu. Aku akan menemukan cara baru dalam waktu yang minimalis ini. Kata Erik dengan tidak berdaya, formasi di sini sudah berubah. Bagaimana ini? Kata Ye Zun setelah melihat semakin banyak puppet di belakang mereka. Sudahlah, akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Aku akan menarik perhatian para puppet itu ke arah lain. Kata si Brewok sambil menambah kecepatan berlarinya dan mengarahkan ratusan puppet itu ke area lain. Tidak ada cara lain lagi, semoga tidak ada hal berbahaya di depan sana. Kata Erik sambil berlari terus ke dalam. Saat ini, mereka tidak lagi menghiraukan berapa banyak puppet yang akan aktif kembali. Jika mereka tidak segera melarikan diri, maka mereka akan langsung mati dibunuh oleh para puppet tersebut. Kita pastilah akan mati kali ini, kata Ye Zun dengan kelelahan. Aku bahkan harus melawan ratusan puppet yang telah mencapai fase kesempurnaan. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan mati dengan cara seperti ini. Jangan omong kosong, berlarilah dengan cepat, kita pastilah masih memiliki kesempatan. Jawab Erik dengan terengah-engah. Dalam perjalanan, mereka mencoba begitu banyak cara baru untuk melarikan diri, seperti teknik terbang di udara. Namun mereka langsung terserang oleh energi formasi itu ketika mereka mencoba untuk terbang. Kenapa kalian bisa ke sini? Kata si Brewok dengan terkejut setelah menemukan Erik dan Ye Zun di sampingnya. Omong kosong, di sini hanyalah ada satu jalan, kemana kami bisa berlari? Kata Ye Zun. Lihatlah, di sini tidak lagi terlihat puppet dan sepertinya kita memiliki kesempatan. Kata Brewok dengan penuh semangat sambil menunjuk ke arah kejauhan. Erik menatap ke arah tersebut dan terlihat sebuah bangunan kecil yang kosong. Tidak terlihat satupun puppet di tempat itu dan hal ini sangatlah aneh. Tetapi mereka tidak lagi memiliki pilihan lain saat ini. Mereka bertiga pun segera berlari ke dalam bangunan kecil itu. Haha, di sini sangatlah aman. Setelah mereka masuk ke dalam bangunan kecil itu, para puppet yang tadinya mengejar mereka itu seketika terhenti di depan bangunan tersebut dan memasang ekspresi ketakutan. Mereka bertiga hanya menatap kondisi di sana dengan nafas yang terengah-engah. Lihatlah, akulah yang terpintar di antara kita, kata si Brewok dengan bangga. Namun ekspresi Ye Zun terlihat begitu kaku dan ia menunjuk ke arah depannya dengan tangan yang bergetar. Kamu memanglah pintar, lihatlah apa yang ada di depan sana, kata Ye Zun. Erik pun menyadari sesuatu dan segera menolehkan kepalanya dengan kaku. Mereka melihat sebuah puppet raksasa di sudut ruangan tersebut dan puppet raksasa itu terlihat sedang bangkit berdiri secara perlahan. Energi yang dimiliki oleh puppet raksasa ini telah mencapai fase kesempurnaan tingkat ke-6. Tidak heran kalau puppet-puppet kecil itu tidak berani mendekat. Lari. Mereka lalu berteriak dalam waktu bersamaan dan segera berlari ke arah lain. Meskipun tubuh puppet itu sangatlah besar, namun puppet itu sangatlah lincah. Dalam sekejap, puppet raksasa itu sudah tiba di belakang tubuh mereka dan mengarahkan sebuah tinjuan raksasa ke arah si Brewok. Energi dari tinjuan tersebut terasa begitu kuat. Tamatlah sudah, kata si Brewok sambil mengeluarkan segala senjata yang ia miliki. Namun semua senjata itu hancur karena tinjuan dari puppet raksasa itu. Tinjuan itu lalu mendarat pada tubuh si Brewok dan membuat tubuhnya terbang jauh hingga terjatuh dan memuntahkan darah. Si Brewok tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan puppet itu sekarang. Tolong aku, teriak si Brewok setelah melihat puppet raksasa itu semakin mendekat. Namun dia sudah merasa putus asa akan hal ini karena dirinya tidaklah memiliki hubungan yang dekat dengan Erik dan Ye Zun. Mereka tidak mungkin mengorbankan diri untuk datang menolong mereka.
Jurus 13 tebasan, tebasan ke-9. Teriak Erik dengan suara yang keras sambil mengarahkan pedang Kingtong ke arah pupet raksasa itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.